Hutan dan lahan di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang memakan korban jiwa. Seorang warga meninggal setelah diduga kehabisan oksigen saat menerobos kabut asap dan api di sepanjang jalan yang dilaluinya sepulang kerja. Diketahui korban mencoba menerobos saat melintasi jalan yang di sisi kanan dan kirinya dipenuhi kebakaran lahan saat pulang kerja pada Selasa malam lalu. Tebalnya asap membuat pandangan sangat terbatas hingga korban terjatuh. Namun diduga karena kekurangan oksigen, korban pingsan dan meninggal akibat terbakar. Kepala BPBD Kabupaten Ketapang bilang dalam peristiwa ini terdapat 2 korban. 1 orang meninggal sementara 1 orang lansia mengalami sesak nafas namun berhasil diselamatkan setelah mendapatkan penanganan dan dibawa ke rumah sakit Ketapang. Terdata luas lahan yang terbakar di Desa Sungai Pelang telah mencapai lebih dari 40 hektar dan terus meluas. Jadi di situasi kabut, api, asap, beliau menerobos, mungkin beliau mau cepat pulang. Beliau terjatuh, ini dari awal informasi yang kami dapatkan, mungkin beliau kekurangan oksigen, pingsan, di sisi kiri kanan jalan kan terdapat api, jadi beliau jatuh, ya akhirnya beliau meninggal dalam posisi keadaan terbakar. Pak, itu berapa orang Pak? Yang infonya ada 3 orang Pak yang sementara sampai jam 4 tadi malam itu ada 2, tapi 1 kakek-kakek berusia lebih kurang 60, alhamdulillah ditemukan dalam keadaan baik. Selengkapnya informasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi dan juru kamera Muhammad Nasruddin. Samsul, untuk saat ini seberapa besar kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan Barat dan apa upaya untuk mempertahankan dan menahan api terus meluas? Baik, Juno dan saudara, saat ini berdasarkan data yang kami terima dari BMKG bahwa terdapat 1.911 titik api yang ada di wilayah Kalimantan Barat tersebar di 14 kabupaten kota. Nah, namun untuk Kota Pontianak dan Sikawang serta Sambas saat ini tidak ada titik api. Nah, terbanyak ada di Kabupaten Ketapang dan juga Kabupaten Sanggau yang mencapai 500 hingga 400 titik hotspot. Dan di Ketapang sendiri, seperti yang informasi sebelumnya bahwa ada 1 orang korban akibat kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Pelang, Kabupaten Ketapang. Nah, upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah selain melakukan upaya pemadaman bersama BPBD, TNI, Polri juga terus melakukan upaya pemadaman di titik-titik api, tapi juga musim kemarau ini menjadi kendala untuk mereka melakukan pemadaman karena air susah didapatkan di titik-titik api tersebut, sehingga inilah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan membesar di kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan untuk saat ini memang BPBD terus melakukan upaya selain dari upaya pemadaman, patroli, kemudian titik-titik api kecil yang muncul itu langsung dipadamkan agar tidak meluas. Selain itu juga hampir setiap hari tim terus berpatroli dan memadamkan api di sekitaran wilayah Kalimantan Barat, Juno. Ya, informasinya di wilayah Ketapang seperti yang Anda sampaikan itu salah satu titik hotspot yang sangat banyak. Lalu ada informasi bahwa ada warga yang meninggal pada saat menerobos asap dan kabut yang sangat tebal dan ada 1 warga yang berhasil diselamatkan. Seperti apa informasinya dan kronologi? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari BPBD Kabupaten Ketapang bahwa warga tersebut sedang melintasi kawasan yang terjadi kabut asap dan karhutla karena di sana kabutnya memang cukup pekat sehingga warga tersebut kehabisan oksigen karena tidak mampu menahan kabut asap, akhirnya dia terjatuh dan diinformasikan sebelumnya bahwa korban tersebut pingsan. Dan itulah yang menyebabkan karena lokasi jatuhnya pingsan itu berada di sekitar kebakaran lahan, itulah yang menyebabkan api juga menyambar dan membakar korban tersebut sehingga terjadi satu musibah bahwa 1 orang meninggal dunia yang dilaporkan oleh BPBD dan 1 lagi warga yang lansia juga terkena kabut asap mengalami sesak napas sehingga langsung dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif dan saat ini kondisinya masih kita tunggu update-nya dari rumah sakit. Dan untuk yang meninggal saat ini juga sedang kita update informasinya di rumah sakit yang ada di Ketapang seperti apa kronologis pastinya. Namun yang dapat kami informasikan bahwa berdasarkan dari keterangan BPBD seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Juno. Ya, untuk saat ini apa saja koordinasi dari Pemkab Ketapang dan juga Sanggau dengan Pemprov BPBD Kalimantan Barat untuk penanganan agar kebakaran tidak meluas?
Dan saat ini memang telah dilakukan koordinasi dan sebelumnya BPBD Kalbar juga sedang melakukan koordinasi hari ini. Dan hari ini informasinya BPBD RI juga akan datang ke Kalimantan Barat untuk meninjau titik-titik hotspot yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini terus dikoordinasikan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan, apakah ada upaya melakukan waterbombing atau seperti apa, masih terus dikoordinasikan oleh BPBD di Provinsi Kalimantan Barat. Dan nanti pukul 2 siang informasinya BPBD RI akan datang ke Kalimantan Barat selama 2 hari untuk melakukan peninjauan dan juga mitigasi apa saja yang akan dilakukan untuk banyaknya titik hotspot yang kian luas, karena di Kalimantan Barat ini juga saat ini musim kemarau panjang, hampir lebih 2 pekan terjadi, akibatnya sumber-sumber air juga sulit didapat ketika melakukan pemadaman. Juno. Baik, kita harapkan upaya pemadaman dapat membuahkan hasil dan upaya waterbombing segera dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Samsul Hardi dan juga juru kamera Muhammad Syah Nasruddin dari Pontianak, Kalimantan Barat.